Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlunya ada taklim dan ada ta'allum, ada proses pengajaran tentang dinul Islam ini. Ya, bermajelis ilmu seperti ini tidak kita ketahui, tidak bisa kita lihat dengan mata. Malaikat hadir dengan meletakkan sayap-sayapnya karena sedemikian menghormat atas keagungan majelis ilmu yang oleh Nabi SAW dinyatakan sebagai Riyadul Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Di sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban itu. Kemudian setelah dijawab seperti itu, bahwasanya yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Kemudian qala masih bertanya lagi, fa akhbirni an amrotiha. Kalau begitu, kalau memang tidak tahu kapan kiamat, kalau begitu kabarkan kepadaku wahai Muhammad, bagaimana tanda-tanda kiamat itu. Nah, baru Pak, setelah ditanya tanda-tandanya, qala antalital amatahu rabbataha. Tanda kiamat yang pertama adalah apabila seorang budak, banyak di antara budak atau ada budak yang melahirkan tuannya. Ada budak melahirkan tuannya. Ini yang pertama, antalital amatahu rabbataha. Wa antaral khufatal oratal alata. Dan banyak orang miskin bertelanjang dada, tidak beralas kaki, ri'a asai, yatatawaluna fil buyan, yang pada akhirnya mereka berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang megah. Ini jadi ada di antara tanya tadi, ada budak melahirkan tuannya, kemudian ada orang miskin yang telanjang kaki, telanjang dada, ya karena nggak punya baju, karena nggak punya sandal, penggembala kambing begitu, yang pada akhirnya mereka kaya dan berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan mewah. Itulah. Itu di antara yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summan tolaka falabistu malian. Kemudian orang itu bertolak atau pergi, dan setelah beberapa hari, summa qala, setelah beberapa hari itu berlalu Pak, antara malian itu antara 3 harian lah. Setelah itu kejadian berlalu 3 harian kemudian, summa qala, Rasul bertanya pada Umar yang cerita ini, ya Umar, atadri manisail, tahukah engkau siapa orang yang tempo hari tanya-tanya itu gitu. Kemudian Umar menjawab, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi menjawab, ketahuilah, qala fa innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril wahai Umar, atakum yu'allimukum dinakum, dia ingin mengajarkan, dia sedang mengajarkan ilmu atau memberikan pengetahuan tentang agama kalian. Seperti itu, rawahul Muslim. Bapak Ibu sekalian, ini adegan yang Allah skenariokan sangat indah
tidak terpikir oleh manusia, karena memang ilmu Allah tidak terjangkau oleh ilmu manusia. Sutradara atau penulis skenario terhebat sekalipun tidak akan bisa membuat adegan-adegan yang indah seperti ini. Maka ditantang oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, fa'ilam gimana? Tantangannya itu, apabila engkau ragu terhadap yang kami utus ini, Muhammad ini, maka faktu bi suratin min mithlih, maka kalian bikinlah tandingan satu surat saja. Ini ke mahatinggian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tadi itu Jibril yang datang, makanya nggak ada yang tahu dengan kondisi yang sangat najis saat Madinah, nggak ada yang tahu. Dari sini bisa kita ambil sangat banyak, diantaranya 15 item yang bisa kita ambil pelajaran. Kita akan titi satu persatu, dan kayaknya nggak nutut, nanti ya sak nyampenya lah, karena ini eman kalau di loncat-loncat atau ditinggalkan begitu saja pelajaran dari yang adegan yang sengaja Allah tunjukkan ini. Yang pertama, keutamaan bermajelis ilmu. Di sini ada satu adegan di mana para sahabat sedang bermajelis. Ya, Allah a'lam tadinya apakah memang sedang kajian atau apa, tetapi yang jelas bainana julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kami sedang berduduk-duduk. Nah, duduk-duduk itu banyak macamnya. Tetapi ketika Jibril datang, ini sudah nuansanya sudah majelis ilmu. Karena di situ ada tanya jawab dan ada penjelasan tentang hukum rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, tentang hari kiamat juga. Di situ bisa bermajelis ilmu. Maka keutamaan bermajelis ilmu adalah sangat tinggi, sangat penting. Tegaknya agama ini hanya bisa ditegakkan dengan bermajelis ilmu. Al-Quran bisa kita gali sebagai sumber tuntunan hidup apabila kita kaji. Jadi ngaji Al-Quran itu tidak hanya sampai hanya bisa membaca dan menghafal. Lebih dalam dari itu, kita punya anak-anak, jangan merasa cukup hanya ngajikan anak di madrasah sore di Iqra. Selesai ngaji, sudah masuk SMP, selesai ngaji Al-Qurannya, kan sudah bisa baca, sudah khatam Iqra 6, sudah khatam tilawati, ya sudah gharib dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya dibaca, perlunya ada taklim dan ada ta'allum, ada proses pengajaran tentang dinul Islam ini, dan ada yang memberikan pengajaran, ada yang belajar. Disitulah syarat tegaknya suatu agama, bermajelis ilmu. Di antara selain memang di antara keutamaan bermajelis ilmu sangat banyak, di mana para malaikat hadir. Ya, bermajelis ilmu seperti ini tidak kita ketahui, tidak bisa kita lihat dengan mata. Malaikat hadir dengan meletakkan sayap-sayapnya karena sedemikian menghormat atas keagungan majelis ilmu yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai riyadul jannah. Nah, ini Masya Allah, jadi kita sedang bersama para malaikat tanpa kita bisa melihatnya. Itu keutamaan majelis ilmu. Kemudian di dalam majelis ilmu tadi ada malaikat Jibril yang datang dengan sedemikian necis. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita bermajelis ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu itu hendaknya berpakaian yang bagus, berpakaian yang layak. Kadang-kadang kita sendiri pakai kaos oblong begitu ya, pakai kain seadanya begitu. Nah, ini kita diajarkan oleh hadis ini bahwasanya datang ke majelis ilmu itu dalam rangka menghormat keagungan ilmu atau keagungan majelis ini, sebagaimana para malaikat juga sangat menghormati majelis ilmu. Maka kita hadir datang dengan berpakaian, berpenampilan yang terbaik. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga, ketika hendak mendekat kepada
muallim, kepada guru, kepada orang kiai atau kepada siapapun yang dia memiliki ilmu, atau guru kita atau sesepuh kita, ini dianjurkan atau disunnahkan untuk meminta izin. Seperti tadi dinyatakan di dalam riwayat yang lain, di dalam Rawahul Bazar itu dikisahkan secara detail bahwa bagaimana proses dekatnya malaikat Jibril sehingga lututnya bisa nempel di lutut Rasul, kemudian tangannya bisa nyampe kayak orang berbaiat itu Pak, tangannya bisa numpang di kedua paha Nabi SAW dengan minta izin. Pak Yai, bolehkah saya duduk di samping Pak Yai? Oh silahkan, misalkan seperti itu. Atau jelek-jeleknya misalkan, Ustaz, bisa saya duduk sampingnya Ustaz? Boleh, silahkan. Ini adab. Nah, dicontohkan oleh malaikat Jibril dalam adegan ini bahwa sampai mendekat sedemikian dekat melalui beberapa tahapan atau melalui beberapa komunikasi, melalui nun sewu lah, permisi begitu. Yang keempat yang bisa kita ambil dari adegan itu pelajaran adalah hadis ini menjelaskan tentang posisi duduknya seorang tulab atau para penuntut ilmu di hadapan para mu'alim atau guru atau pengajar atau pengajarnya, bahwa bermajelis ilmu itu duduk berhadapan Pak, duduk berhadapan sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis ini. Ini maaf saya tidak nyindir siapa-siapa, tapi seperti itu adanya, menghadap, melihat, berhadapan gitu ya, meskipun tidak sampai lututnya nempel ke lutut, enggak, tetapi setidaknya memang berhadapan gitu. Gatek napa Pak? Gatek ini gimana? Gatek ini madep gitu, tidak menghadap ke sana, menghadap sambil senderan. Nah, nanti lama-lama yang bapak-bapak senderan itu sambil nanti ngantuk kesirep. Kalau ibu-ibu jarang kesirep Pak, tapi ibu-ibu itu penyakitnya ngobrol sama teman gitu. Biasanya di tempat-tempat lain Bu, kalau di Al-Muslimun insya Allah tidak, insya Allah seperti itu memang kecenderungan. Nah, ini hadis ini, kita ketemu hadis ini dapat pelajaran bahwa adab atau tata krama di dalam bermajelis ilmu itu sedemikian ternyata sampai posisi duduk pun ada pelajarannya. Kemudian tadi dijelaskan, Rasul menjelaskan beberapa klasifikasi di dalam agama kita ini, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Dan kalau kita amati babakan tentang Islam itu adalah amaliyah badaniyah. Kita amati dari Islam itu adalah antashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau mempersaksikan itu maksudnya dengan ucapan. Kalau kita syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah akad ucapan lisan, dan itu merupakan rukun, syarat. Kalau tidak mengucap syahadat, meskipun hatinya baik, meskipun mengimani, meskipun lebur kepada orang Islam, kepada Nabi. Kita ingat paman Nabi, Abu Thalib Abu Thalib yang membela Nabi, yang mendampingi Nabi, yang melindungi Nabi dikala dakwah, dikala kaum kafir Quraisy hendak ingin gecek Nabi itu. Karena masih ada Abu Thalib, maka itu tidak bisa terjadi. Karena cek sungkannya Abu Thalib, artinya apa? Pembelaan Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian besarnya. Tetapi sampai akhir hayat, karena tidak berucap secara lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kematiannya tergolong kematian kafir. Tidak bisa diterima, tidak Islam, memang tidak dinyatakan sebagai orang muslim gitu, karena tidak berikrar ini. Kemudian sholat, jelas sholat gerakan amaliyah badaniyah kita, sholat dengan gerakan, dengan bacaan Pak, dibaca. Tidak boleh sholat itu dibatin gitu. Sholat dibatin, Allahu Akbar, Fatihahnya dibatin Pak, batin.
Diem. Saya pernah dapati orang seperti itu, Pak. Dibatin. Tidak bisa, tidak boleh. Tuh. Bacaan, terutama yang memang rukun sholat, Al-Fatihah itu ya harus diucap. Kemudian zakat, ya ibadah maliyah termasuk fisik, termasuk ibadah zahir. Kemudian puasa juga, organ kita tidak makan, itu juga ibadah zahir. Kemudian haji, apalagi ibadah haji. Kemudian tentang iman dijelaskan oleh Nabi, semua yang 6 tadi itu adalah merupakan bentuk amaliyah hati, keyakinan, meyakini Allah, meyakini adanya para malaikat, meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar, itu kitab dari Allah. Nah, ini amaliyah hati. Kemudian ihsan, ini juga amaliyah hati yang merupakan kompleksitas atau kesempurnaan dari antara Islam dan iman, kemudian melahirkan ihsan tadi, di mana di dalam rangka beribadah badaniyah, beribadah lisan, beribadah harta itu dengan sepenuh keyakinan bahwa dia ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itulah ihsan. Maka itu penjelasan, penjabaran dari apa yang kemudian Rasul sampaikan kepada malaikat Jibril tadi, sampaikan dan dibenarkan oleh malaikat Jibril. Sodaqta, engkau benar, gitu. Takon tapi benar nih kan, makanya para sahabat pada heran. Nah, maka pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah pentingnya keikhlasan di dalam beribadah. Dikarenakan ya pentingnya keikhlasan, maka kita harus bermodal ihsan. Tidak cukup hanya Islam, tidak cukup hanya beriman, tetapi agar yang kita lakukan itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus berbekal ihsan itu. Makanya orang ihsan itu sudah pasti iman dan pasti Islam. Tapi kalau orang Islam dan orang beriman belum tentu ihsan. Demikian juga orang beriman belum tentu ihsan, tapi sudah pasti Islam. Sementara orang Islam belum tentu beriman dan belum tentu apalagi ihsan. Jadi bukan syariat, thariqat, hakikat, makrifat, bukan itu Pak tingkatannya. Tetapi ini satu kesatuan. Islam, iman, ihsan ini merupakan satu bentuk kualitas. Bahwasanya sudah membaca syahadat itu sudah Islam. Tekaklah dia tidak sholat. Pernah sholat tapi kemudian tidak melakukan sholat gitu. Atau dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji bahkan, tapi belum jaminan dia itu orang beriman. Bisa jadi dia menampakkan dohirnya melakukan rukun Islam, tetapi hatinya mengingkari. Jadi amaliyahnya ini menutupi keingkaran hatinya. Ini orang munafik. Orang munafik ya masih harus disolati kalau meninggal, karena dia memang dohirnya Islam. Nah, sementara orang Islam, orang yang beriman ini juga harus terus berproses menjadi ihsan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Pentingnya keikhlasan, karena syarat amal soleh diterima oleh Allah berapa? 2. Ya, Islam pastilah ya, Islam pasti, iman pasti. Yang harus ada adalah ikhlas dan kemudian mutaba'ah. Ikhlas yang dilakukan itu, sholat kita harus ikhlas, meminta mengikuti apa yang Allah perintahkan, termasuk berharap atas pahala yang diberikan oleh Allah, ihtisab. Kemudian mutaba'ah, caranya harus sesuai dengan yang dituntunkan Nabi. Mutaba'ah itu ngikut apa cara Nabi. Maka berkali Nabi SAW menyatakan bahwa shollu kama ra'aitu usolli. Kalian kalau sholatlah seperti halnya kalian melihat aku sholat. Jangan ngarang gitu. Jangan bikin-bikin. Dan itu berlaku pada semua bentuk ibadah. Lihatlah apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi persetujui,
apa yang Nabi diamkan itu. Tanpa itu maka berarti dia membikin sendiri untuk dalam hal ibadah ritual, dan itulah namanya bid'ah. Dari kata bada'a, sesuatu yang baru. Jadi bid'ah dalam arti syar'i itu adalah membikin hal baru di dalam ibadah, di mana Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan, lah tiba-tiba kita bikin gitu. Itu bid'ah namanya. Dan kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin, semua bid'ah dalam hal ritual itu ya dolalah, sesat gitu. Kalau bada'a atau hal baru, bid'ah di dalam sarana, dulu nggak ada songkok sekarang ada songkok, itu sarana, tidak masuk dalam bid'ah yang ritual yang dimaksud kullu bid'atin dolalah. Dulu nggak ada mic, dulu nggak ada buku, tidak ada pulpen seperti ini kita pakai sekarang, tidak ada sarung yang dijahit dengan jahitan modern itu. Kalau bid'ah dikaburkan dengan semua hal yang baru, ya tidak ada bid'ah namanya, atau semua hidup kita itu bid'ah gitu loh. Tapi bid'ah yang dilarang itu, yang dolalah itu adalah bid'ah dalam hal ritual ibadah. Ini kadang-kadang dikaburkan, dikit-dikit kok bid'ah, dikit-dikit kok bid'ah. Kalau gitu kamu naik sepeda motor juga bid'ah, naik mobil itu juga bid'ah. Kalau mau tidak bid'ah, naik onta sana, naik kuda sana, naik kambing sana. Nggak, bukan seperti itu. Itu argumen-argumen orang yang hanya mengkaburkan yang sangat antipati dengan kata-kata bid'ah dalam ritual, sehingga seolah-olah membenarkan, menolak dengan terminologi bid'ah itu dengan mengaburkan, dengan memelesetkan bid'ah di dalam hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah ritual itu. Jadi ini perlu dicermati, Pak. Ya. Wopo itu dikit-dikit bid'ah, ya kan gitu kan. Kalau gitu pakai toa itu juga bid'ah. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Bid'ah dalam hal melakukan ritual ibadah. Itu yang kalau tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi dan para sahabat lakukan, itulah kebid'ahan. Paham ya Pak? Bid'ah yang ya Pak? Ojo-ojo kok al muslimun nggak paham juga, jangan-jangan. Enggak, harus paham, okay?